Assalamualaikum sahabat Muza TV. Kali ini Mimin ingin menceritakan tentang tidak bersekutu dalam kezaliman. Suatu ketika dua orang ulama dari kalangan tabi'in, atau mungkin tabi'in, Ibnu Tawus dan Malik bin Anas dipanggil untuk menghadap Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah kedua dari Daulah Bani Abbasiyah ini terkenal dengan kekejamannya dalam menegakkan kekuasaannya. Tetapi pada waktu itu ilmu-ilmu keislaman juga mulai berkembang dengan pesatnya, baik itu fikih, hadits, tafsir, dan lain-lainnya. Sebenarnya dua ulama itu kurang senang dengan panggilan tersebut, tetapi mengingat kekejamannya, mereka berdua mendatanginya juga. Mereka masuk ke majelis Al-Mansur, dan dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Ternyata saat itu sang khalifah tengah bersiap mengeksekusi, menghukum mati, seseorang. Sang algojo dengan pedang yang terasa tajam siap menerima perintah. Al-Mansur tampak terpekur beberapa saat, kemudian menoleh dan berkata kepada Ibnu Tawus, "Ceritakan kepadaku sesuatu tentang ayahmu." Tanpa rasa takut dan tedeng aling-aling, Ibnu Tawus berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menyekutukan Allah dalam hukumnya, lalu memasukkan ketidakadilan dalam keadilannya." Tentu saja Ibnu Tawus sangat tahu apa yang dikatakannya, dan resikonya karena dikatakan di hadapan penguasa yang sangat terkenal kekejamannya. Tetapi seperti yang pernah disabdakan Nabi, bahwa jihad terbesar adalah kalimat yang benar, yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Malik bin Anas, yakni Imam Malik, yang menyusun mazhab Maliki dan kitab hadis yang pertama Al-Muwatak, juga khawatir dengan perkataannya itu, jangan-jangan Al-Mansur memerintahkan algojonya untuk membunuh Ibnu Tawus. Karena itu ia menutupi dirinya dengan jubahnya agar tidak terpercik darah Ibnu Tawus. Tetapi beberapa saat berlalu, ternyata Al-Mansur hanya diam terpekur, kemudian berkata lagi, "Wahai Ibnu Tawus, berilah aku nasihat." "Baiklah," kata Ibnu Tawus lagi, "tidakkah engkau mendengar firman Allah? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun, suatu kota, seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, yakni siksa yang sepedih-pedihnya, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi." Kekhawatiran Imam Malik makin meningkat saja. Kalau tadi Ibnu Tawus mengancam sang khalifah dengan hadis Nabi, kini meningkatkan ancamannya dengan firman-firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6-14. Lagi-lagi Imam Malik menangkupkan jubahnya kalau terjadi sesuatu dengan Ibnu Tawus, yakni dibunuh, dan darahnya akan memercik pada dirinya. Tetapi seperti sebelumnya, Khalifah Al-Mansur hanya terpekur mendengar perkataan Ibnu Tawus tersebut, yang jelas-jelas mengkritisi, bahkan mencela, kebijakan tangan besi, yang telah dilakukannya. Ia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri, kemudian berkata, "Wahai Tawus, berikanlah, pinjamilah, tinta, pena, pulpen, kepadaku." Mungkin maksud Al-Mansur akan mencatat perkataan atau nasihatnya tersebut. Tetapi lagi-lagi Ibnu Tawus menolak memberikannya. Maka sang khalifah berkata, "Apa yang menghalangimu untuk memberikan tinta itu kepadaku? Walau nilai atau harga tinta tidaklah seberapa, bahkan mungkin tidak ada nilainya sama sekali bagi Al-Mansur, tetapi Ibnu Tawus punya alasan sendiri. Ia berkata, aku khawatir kamu menuliskan perintah kemaksiatan, kezaliman, maka aku bersekutu, terlibat, denganmu dalam kemaksiatan itu." Al-Mansur tampak jengkel dengan perkataan Ibnu Tawus itu, tetapi entah mengapa ia tidak bisa atau tidak berani bersikap kejam kepadanya. Ia berkata, "Pergilah kalian dariku." Maka Ibnu Tawus berkata, "Itulah yang memang kami harapkan."